Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bi dan Indah. Di video kali ini saya akan membahas tentang ASI eksklusif serta manfaatnya. Apakah yang dimaksud dengan ASI? ASI adalah sumber energi yang sangat penting bagi bayi yang diberikan selama 2 tahun. Sedangkan ASI eksklusif adalah asupan nutrisi yang sangat penting bagi bayi yang diberikan selama 6 bulan tanpa makanan tambahan atau minuman tambahan apapun, termasuk air putih. ASI bisa diberikan sesegera mungkin setelah ibu melahirkan bayinya. Kenapa? Karena ASI tersebut banyak sekali mengandung manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama, ASI dapat mencegah bayi terserang penyakit karena di dalam kandungan ASI itu dapat meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Karena bayi itu daya tahan tubuhnya masih belum sempurna ya. Yang kedua, ASI dapat membantu perkembangan fisik dan otak bayi. Jadi teman-teman, ASI ini sudah didesain sesempurna mungkin oleh Tuhan agar komposisinya itu mencukupi semua nutrisi yang dibutuhkan bayi. Jadi, di dalam ASI itu ada beberapa komponen penting yang berguna dan bermanfaat buat bayi. Di antaranya ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, ada air, ada vitamin dan mineral, ada DHA ARA, dan lain-lainnya. Jadi, gimana teman-teman? Sempurna banget kan kandungan nutrisi dari ASI itu. Jadi teman-teman, kenapa ASI harus diberikan sesegera mungkin ke bayi? Karena ibu setelah melahirkan itu, di ASI pertamanya itu mengandung kolostrum. Kolostrum ini banyak mengandung imunoglobulin A yang sangat tinggi, sehingga untuk meningkatkan kekebalan tubuh bayinya juga tinggi teman-teman, sehingga meminimalisir bayi untuk terserang suatu penyakit. Sekarang kita bahas manfaat yang buat ibu. Manfaat pemberian ASI adalah yang pertama, mengatasi rasa trauma persalinan. Karena kehadiran si kecil dapat menjadi penyemangat bagi ibunya. Yang kedua adalah mengatur jarak kelahiran. Hal ini seperti metode KB alami ya. Kenapa? Karena di saat bayi mengisap payudara ibu, hormon yang mengatur keluarnya ASI akan menekan hormon yang mengatur pengeluaran dari sel telur. Yang ketiga adalah mencegah kanker payudara dan kanker rahim. Karena di saat ibu menyusui, sel-sel dari payudara itu rutin memproduksi ASI, sehingga minim sekali terjadinya penyimpangan kinerja sel. Dan di saat ibu menyusui, kadar hormon estrogen jauh lebih rendah akibat berkurangnya menstruasi. Hal tersebut meminimalisir ibu terkena kanker rahim dan kanker payudara. Yang keempat adalah menghemat biaya. Jelas dan pasti ya teman-teman, di saat kita tidak harus mengeluarkan budget untuk membeli susu anak kita, itu jelas sekali menghemat biaya. Yang kelima adalah menjaga lingkungan. Yang keenam adalah dapat menurunkan berat badan. Karena setiap ons ASI yang dikeluarkan oleh ibu saat menyusui bisa membakar 20 kalori. Bayangkan, jika seorang ibu menyusui sering-sering menyusui bayinya, maka berat badan akan segera turun. Hal itu sangat efektif menurunkan berat badan ketika berat badan ibu melonjak di saat masa kehamilan. Terus bagaimana agar ASI kita lancar ya teman-teman? Yang pertama itu jangan stres teman-teman, karena stres ini berpengaruh banget terhadap produksi ASI kita. Karena ini pengalaman pribadi saya teman-teman, di saat saya stres ternyata benar produksi ASI saya itu menurun dengan drastis. Yang kedua itu kita makan vitamin, kita makan makanan yang dengan gizi yang seimbang ya teman-teman. Itu harus teman-teman, karena untuk menjaga kualitas dari ASI kita juga. Yang ketiga itu kita jangan kurang tidur ya teman-teman. Jadi kita banyak istirahat, rileks, agar fisik kita itu tidak terlalu lelah ya. Bagaimana menyikapi orang-orang yang tidak setuju tentang pemberian ASI ini?
Yang pertama, kita berikan edukasi ke mereka bahwasanya manfaat ASI itu sangat banyak buat bayi kita. Ini ada tip-tip dari saya teman-teman, agar kita menyusui bayi kita itu berhasil dengan perasaan yang selalu senang. Yang pertama, kita bisa selalu untuk bersyukur. Jangan lupa kita selalu bersyukur, kita sudah dikaruniai seorang anak lahir sehat. Anak tersebut dititipkan ke kita untuk kita rawat sebaik-baiknya, seperti kita memberikan haknya untuk memberikan ASI. Yang kedua, kita jangan stres teman-teman, karena stres itu berpengaruh sekali ya untuk pengeluaran ASI. Karena apapun yang terjadi, setiap masalah pasti akan ada solusinya. Seperti itu teman-teman penjelasan saya tentang ASI. Jadi gimana untuk kedepannya, mudah-mudahan ibu-ibu di rumah, bunda-bunda di rumah tetap memberikan ASI kepada bayinya. Kalau yang belum memberikan ASI, kita rubah mindsetnya bahwa ASI itu adalah nutrisi yang paling penting yang dibutuhkan oleh bayi, tidak yang lain ya teman-teman. Kemudian kalau ada omongan atau pendapat yang buruk tentang ASI, jangan didengarkan, karena ASI itu didesain sesempurna mungkin oleh Tuhan dari ibu untuk bayinya. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat para pejuang ASI.